Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini bermakna bahwa Pancasila harus menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Het nieuwe wapen van de Verenigde Staten van Indonesië. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang merupakan rumusan Pancasila yang sah dan resmi. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah-kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, termasuk peraturan yang harus bersumber pada Pancasila ialah konstitusi negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan mengikat terhadap semua warga negara Indonesia. Pengertian mengikat bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila yang bersifat wajib dan imperatif. Dengan kata lain, tidak boleh ada satupun peraturan di Indonesia, termasuk juga konstitusi, yang bertentangan dengan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak dapat dirubah-rubah. Tokoh yang pertama memperkenalkan nama Pancasila untuk menyebut 5 butir dasar negara adalah Insinyur Soekarno dalam suatu sidang BPUPKI. Nama itu diberikan Soekarno atas saran dari seorang ahli bahasa, sebagaimana yang ditentukan oleh para pendiri dan pembentuk negara, bahwa tujuan pokok dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara. Karena itu, fungsi pokok Pancasila ialah sebagai dasar negara. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang istimewa dalam hukum dan kehidupan bernegara, yaitu sebagai pokok kaidah yang fundamental. Dengan demikian, Pancasila memiliki kedudukan yang tetap, tidak dapat dirubah. Sebagai pokok kaidah yang fundamental, Pancasila menjadi dasar dan sumber pembentukan Undang-Undang Dasar yang kemudian harus dijadikan dasar bagi pembentukan semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara hakikatnya terletak pada kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral. Hal ini berlaku pula dalam segala bidang kehidupan.
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat nilai-nilai Pancasila mengandung 4 pokok pikiran. 4 pokok pikiran penjabaran dari sila-sila Pancasila tersebut antara lain, pada pokok pikiran pertama menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi perseorangan dan golongan. Yang mana hal ini merupakan penjabaran pada sila ketiga. Kemudian, pada pokok pikiran kedua, menyebutkan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagai penjabaran pada sila kelima. Selanjutnya, pada pokok pikiran ketiga, menyebutkan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini merupakan penjabaran sila keempat. Yang terakhir, pada pokok pikiran keempat menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana hal ini merupakan penjabaran pada sila pertama dan pada sila kedua. 4 pokok pikiran itu merupakan dasar fundamental dalam pendirian negara. Lebih lanjut, keempatnya dijelmakan dalam bentuk pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini kemudian dijabarkan lagi ke bawah dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai peraturan tidak langsung dilakukan dari setiap sila-sila Pancasila. Akan tetapi, hal itu dilakukan melalui pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, pada saat pemerintah dan DPR membuat berbagai peraturan perundang-undangan, mereka tidak langsung merujuk pada sila-sila Pancasila, tetapi cukup hanya mengacu pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. MPR RI telah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali yang secara berturut-turut
telah terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus tahun 2000, tanggal 9 November tahun 2001, dan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: pertama, pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Kedua, pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Ketiga, pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan Undang-Undang Dasar, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan langsung dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 karena mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar falsafah negara Pancasila dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan, hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Kesatuan Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian, hal ini juga dapat dilihat pada pasal 29 dan pada pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kesadaran, sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Manusia adalah makhluk pribadi anggota masyarakat dan sekaligus hamba Tuhan. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama, yaitu berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya secara pokok-pokok dalam pasal Undang-Undang Dasar
1945 pada pasal 28, pada bab 10A, pasal 29, pasal 31, dan pada pasal 32. Berikutnya, Persatuan Indonesia dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merupakan perwujudan dari faham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, faham kebangsaan Indonesia tidak sempit, tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi faham golongan, suku bangsa dan keturunan, yang mana hal ini sesuai dengan alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang selanjutnya penjabarannya dapat dilihat dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1, pada pasal 27 ayat 3, pada pasal 30 ayat 1, pasal 35, pasal 36, pada pasal 36A, dan pada pasal 36B. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila keempat ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat, sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia yang mana dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya dapat penjabarannya secara pokok-pokok dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 2, pada pasal 1 ayat 3, pada pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hakikatnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, antara lain pada pasal 33, kemudian pada pasal 34. Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan. Pancasila susunannya adalah majemuk tunggal, yang mana merupakan satu kesatuan yang bersifat organis, yang mana yaitu terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Masing-masing bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Meskipun berbeda, tidak saling bertentangan, akan tetapi saling melengkapi, bersatu untuk mewujudkannya secara keseluruhan, dan tidak boleh satupun ditiadakan, melainkan merupakan satu kesatuan.